Bapak dosen Pak Lutfi dan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, saya Marcelia Senika Dewi dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi kesehatan, ekonomi makro, dan ekonomi mikro, serta keterkaitan di antara ketiganya dalam sistem kesehatan. Oke, di slide pembahasan ini saya akan menjelaskan beberapa poin utama, yaitu konsep ekonomi kesehatan, peran ekonomi makro, peran ekonomi mikro, serta keterkaitan ketiganya dalam sistem kesehatan. Oke, di slide selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari topik ini adalah karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun di sisi lain, sumber daya kesehatan itu terbatas, sementara kebutuhan masyarakat itu terus meningkat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai risiko seperti ketimpangan akses layanan kesehatan dan juga inefisiensi dalam pelayanan. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang sulit mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan melalui pendekatan ekonomi kesehatan. Di slide selanjutnya, konsep ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya di bidang kesehatan. Ciri khas dari ekonomi kesehatan adalah adanya ketidakpastian dan asimetri informasi, di mana pasien biasanya tidak memiliki informasi sebanyak tenaga medis. Fokus utama dari ekonomi kesehatan adalah efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Contohnya, bagaimana rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang optimal dengan biaya yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, aspek ekonomi kesehatan. Dalam ekonomi kesehatan terdapat beberapa aspek, yaitu permintaan layanan kesehatan, penawaran layanan kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Sebagai contoh, permintaan layanan kesehatan meningkat ketika masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan, sedangkan penawaran berkaitan dengan jumlah rumah sakit atau tenaga medis yang tersedia. Selanjutnya, ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks kesehatan, ekonomi makro mencangkup kebijakan pemerintah, anggaran kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Contohnya, pemerintah menentukan anggaran untuk BPJS atau pembangunan rumah sakit sebagai bagian dari kebijakan makro. Selanjutnya ada dampak ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro sangat berpengaruh di sektor kesehatan. Jika ekonomi stabil, maka anggaran kesehatan bisa meningkat. Namun jika terjadi krisis ekonomi, maka layanan kesehatan juga akan terdampak. Misalnya, saat terjadi krisis, banyak rumah sakit yang mengalami keterbatasan dana sehingga pelayanan menjadi kurang optimal. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada individu dan penyedia layanan kesehatan. Contohnya adalah keputusan seseorang untuk berobat atau tidak, penentuan harga layanan oleh rumah sakit, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Misalnya, seseorang dengan pendapatan rendah mungkin menunda berobat karena biayanya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada keterkaitan. Ketiga konsep ini saling berkaitan. Ekonomi kesehatan berperan sebagai penghubung antara ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, sedangkan ekonomi mikro berkaitan dengan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Artinya, kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Nah, dalam sistem kesehatan terdapat beberapa permasalahan utama seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, distribusi tenaga medis yang tidak merata, serta perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat. Contohnya, tenaga medis lebih banyak berada di kota dibandingkan di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya ada studi kasus Indonesia, JKN ya. Salah satu contoh di Indonesia adalah program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tujuan dari program ini adalah untuk pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti fasilitas yang terbatas, antrean yang panjang, dan risiko defisit anggaran. Selanjutnya, analisis kritis.
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan makro belum sepenuhnya efektif. Hal ini karena implementasi di lapangan masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan yang dibuat dengan kondisi nyata di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Ekonomi kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan berkaitan erat dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ketiganya saling berhubungan dalam membentuk sistem kesehatan, sehingga diperlukan integrasi yang baik agar tercipta sistem yang efisien dan berkeadilan. Selanjutnya, saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah bagi pemerintah, kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, serta perlu adanya pemerataan fasilitas dan tenaga medis. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kesehatan, ekonomi makro, dan ekonomi mikro memiliki keterkaitan yang erat dalam sistem pelayanan kesehatan. Ketiganya perlu diintegrasikan secara seimbang agar tercipta layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.